على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, teman-teman yang saya muliakan, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang sangat mulia, majelis yang membahas tentang ilmu Al-Quran, kemudian di waktu yang mulia pula, ya insya Allah ini merupakan suatu eh, ladang amal nih, ya, tabungan amal kita di dunia ini, bahwasanya kita termasuk atau tercantum dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Baik, silakan dibuka semuanya di halaman ke-50, teman-teman. وَمَا كَانُوا يُمِلُّونَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ إِلَّا مِنْ صَحْفِهِمْ فَإِنَّ الْأَمْرُ كِتَابِ اللَّهِ وَالْمَسْئُولِيَّةُ فِيهِ كَبِيرَةٌ وَلَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّعْوِيلُ عَلَى الْحِفْظِ فَالذَّاكِرَةُ كَثِيرًا مَا تَخُونُ وَالْمَرْءُ لَا يَشْعُرُ بِهِ. Ini apa namanya? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga para sahabatnya, mereka tidak mengajarkan Al-Quran kecuali dari tulisan mereka sendiri, ya. Ya, maksudnya adalah lembaran mushaf milik mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat yang lain, kepada masyarakat Madinah atau masyarakat di daerahnya, jadi mereka ketika wahyu itu turun, itu mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, mereka fahami baru dijelaskan. Ya, jadi bukan apa mengambil dari mushaf atau lembaran Quran milik yang lain, ya, terus kemudian mereka jelaskan. Tidak. Tapi para sahabat ini juga menulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian menjelaskan kepada apa namanya penjelasan Al-Quran tersebut kepada masyarakat atau kepada para sahabat yang lain yang belum mendengar ayat tersebut. Karena perkara Al-Quran ini adalah urusan yang sangat urgent atau urusan yang sangat penting, ya, tidak boleh bergantung pada hanya hafalan semata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak hanya tidak hanya untuk dihafal, ya. Kalau kita apa namanya sudah merasa bahwasanya menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang prestisius, memang, ya, untuk menjaga kemurnian dan keorisinalitas Al-Quran itu perlu dijaga dengan para hafadho atau orang-orang yang menghafal. Tapi apakah cukup Al-Quran itu dijaga dengan hanya hafalan saja? Tidak. Ya, tetapi Al-Quran ini harus tetap dijaga secara pemahaman. Bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran tersebut? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran tersebut? Bagaimana kita memahami dari segi bahasa, dari segi kompleks sosiologi yang diajarkan dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, ini jadi apa namanya? Orang yang menghafal Quran jangan apa namanya? Jangan hanya terpaku ketika sudah menyelesaikan Al-Quran, sudah saya selesai saja. Ya. Jadi tugas saya selesai untuk menghafal Al-Quran. Padahal kalau dia memang benar-benar mau menjaga Al-Quran, kalau dia benar-benar mau memuliakan Al-Quran, dia pasti akan mencari ilmu Al-Quran yang lain yang dapat menguatkan statement dari hafalannya tersebut. Boleh menghafal dari Al-Baqarah, tapi kita harus tahu asbabun nuzul dari Al-Baqarah ini apa. Terus kemudian apa hikmah yang bisa kita petik dari semua ayat Al-Baqarah. Kemudian aujun nahwiyah dari segi nahwunya apa. Dari segi kiroatnya seperti apa. Dari segi sorfiyahnya, balaghahnya seperti apa. Ini apa namanya tentu sesuatu yang sangat berat. Tentu sesuatu yang sangat-sangat apa tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan. Tapi ini juga merupakan usaha kita untuk menjaga kemurnian, ya, isi daripada Al-Quran tersebut. Maka mereka pun banyak mengulang-ulang, mencatat dan menghafalkannya dengan penuh kehati-hatian tanpa merasa lelah. Jadi lihat ketika kita apa namanya mengajarkan sesuatu, ya, kita melihat bagaimana manhaj atau metode para sahabat ketika mau mengajarkan Al-Quran. Mereka mengulang-ulang hafalannya. Jangan sampai apa namanya Al-Quran ini disampaikan secara
ada kesalahan karena ini wahyu ilahi, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada kecatatan sama sekali. Ya, kan manusia bisa saja melakukan kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ya, innal insana mahalul khata' wan nisyan. Memang, tapi bagaimana mengurangi peluang untuk kita melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran atau dalam menjelaskan Al-Quran, tentu kita harus mempersiapkannya dengan matang, ya, dengan mengulang-ulang hafalan kita, kemudian mencatat atau maklumat atau sesuatu yang penting dari Al-Quran ini, terus kemudian baru disampaikan kepada halayak umum. Kemudian disampaikan juga, wa mimma yadullu ala hada al-iltizamu ma rawahu ashabul masanid wa sunan faqad rawa Ibnu Khuzaimah سنة أي حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وحدثنا سليم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه فقال فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال من هو ويحك قال عبد الله بن مسعود قال فما زال يسري عنه الغضب ويدفع حتى عاد إلى حاله التي كان عليها. Nah, ini di dalam hadis ini ya menunjukkan bagaimana komitmen kuat dari seorang sahabat ketika mau mengajarkan Al-Quran ya dengan apa yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab-kitab musnad ya termasuk Musnad Ibn Hambal ya Musnad Ibn Khuzaimah kemudian sunan-sunan seperti Sunan At-Tirmidzi Sunan Abi Dawud kemudian Sunan An-Nasai Sunan Ibn Majah kemudian ini diriwayatkan dalam riwayatnya Ibnu Khuzaimah dari Abu Musa Muhammad ibn Muthannah, dari Abu Muawiyah, dari Amash, dari Salim ibn Abu Ja'ad, dari Abu Muawiyah, dari Amash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Dia berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Ia dikenal dengan Umar. Ya. Dan ketegasannya disebut juga Al-Faruq. Ya, sampai setan pun minder atau setan itu lari kalau dengar nama Umar. Gitu ya. Maka Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin." Nah, kata Amirul Mukminin di sini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar itu sudah menjadi pemimpin dari umat Islam, ya. Karena sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan estafet apa namanya kenabian adalah para khalifah ya yang terdiri pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi kata-kata Amirul Mukminin ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Ketika saya melewati Kufah, Kufah adalah salah satu daerah yang terkenal pada zaman masa sahabat atau masa tabi'in. Ya, ada dua daerah di Irak, ya, daerah di Irak yang mana mereka ini disebut juga gudangnya ilmu ketika para masa Umayyah, ya, ketika masa Umayyah. Ya, ketika Umayyah itu ada dua yang eh, kota yang sangat-sangat apa namanya menjadi pusat sumber ilmu, yakni Kufa dan Basrah. Sedangkan ketika zaman Abbasiyah itu ketika apa namanya zaman Abbasiyah itu yang terkenal dari Irak adalah kota Baghdad, ya. Ya. Baik, ketika saya meninggalkan di sana beberapa orang yang mengangkat mushaf dari punggung mereka, ya. Maka Umar marah hingga hampir saja memukul lelaki tersebut. Seraya berkata, "Siapa yang membebanimu?" Ya, ini maksudnya adalah orang yang mengangkat mushaf dari punggung mereka adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Maksudnya orang yang apa namanya tidak lagi apa namanya Al-Quran tersebut dibawa di atas tangan mereka, tapi dihafalkan di dalam pikiran mereka atau di dalam otak-otak mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, kemarahan Umar tidak reda hingga dia berkata, kembalilah ke keadaan semula. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti berbicara hingga Abu Bakar malam itu juga menyertai Nabi dalam urusan umat Islam. Nabi keluar malam itu, lalu saya keluar bersamanya. Ini merupakan hadis selanjutnya. Waihaka ma'alam
بقي أحد الحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين، وإنه استمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أبي أم عبد. قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى مرتين. فقال عمر فقلت والله لأغدون إليه فلأبشرنه. قال فغدوت إليه لو لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشر، ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلى سبقني. قال الأعظمي إنه صحيح، إنه إسناده صحيح. Ini merupakan suatu cerita dalam suatu hadis. Ketika diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar berjalan pada suatu malam, ya, ketika Abu Bakar membersamai Nabi untuk menyelesaikan beberapa urusan umat Islam. Ketika kami keluar bersama beliau, ada seorang lelaki yang berdiri sholat di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti mendengarkan bacaannya. Ketika kami tidak mengenali siapa laki-laki tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus seperti diturunkan? Lalu kami mendekat kepada laki-laki tersebut hingga kami tahu dialah ibnu Ummi Abi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang memang terkenal kecerdasannya akan menghafal Al-Quran. Ya. Jadi memang beberapa sahabat itu hafal Quran secara kamilan, secara utuh. Ya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan. Ketika suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Abu Bakar, terus kemudian ada seorang pemuda yang sholat di masjid, ya, menunaikan sholat malam di masjid dan membaca Al-Quran dengan tentu dengan jahra atau bisa didengarkan oleh banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui siapa orang tersebut, tetapi dari bacaannya terdengar bahwasanya orang yang membaca Al-Quran ini itu membacakan Al-Quran dengan sangat-sangat bagus. Ya. Bacaan yang bagus di sini bukan berarti adalah tartil dengan suara yang bagus, ya. Tetapi dengan tajwid, ya, dengan tajwid, dengan bacaan seperti halnya Al-Quran tersebut diturunkan. Jadi Rasulullah tidak menilai Al-Quran ini yang dibaca ini dari segi bacaannya saja, ya, dari segi bacaan atau nada atau suara orang yang membaca. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat dari segi adaul kiroatnya, bagaimana cara dia membaca kiroat ini, bagaimana dia membaca ayat ini dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Dikatakan dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah bahwasanya tajwid ini merupakan sesuatu yang wajib diambil atau sesuatu yang wajib dipelajari. Wal akhdhu bitajwidi hadmun lazimu man lam yusahhil Qur'ana athim. Ya, bahwasanya belajar tentang tajwid ini merupakan suatu wajib dan memang diwajibkan. Man lam yusahhil Qur'ana athimu. Barang siapa yang belum memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Qur'annya, tentu dia akan berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Lihat, syahid di sini, bukti di sini bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah itu memuji dengan tajwidnya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwid ini Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yusni atau memuji orang ini dari segi bacaan dengan tajwidnya. Bagaimana qalqalah kubronya dibaca, bagaimana matnya memang haknya misalnya 4 harokat atau 2 alif dan lain sebagainya itu dibaca. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita terpaku dengan masalah
baca apa namanya suara ketika kita membaca Al-Quran saja. Memang bagus ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, waratil Qur'ana tartila. Tapi tartil di sini bukan berarti suara yang bagus. Tapi membaca Al-Quran ini dengan membaca seluruh hak-hak dari Al-Quran tersebut. Ya, dengan tajwidnya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya seorang lelaki tersebut yang membaca Al-Quran di pertengahan malam itu adalah seorang Abdullah ibn Mas'ud, Nabi pun duduk ya memanggil laki-laki tersebut dan berkata, mintalah engkau kepadaku. Nah, kata-kata di sini bukan berarti Nabi itu adalah seseorang yang bisa memberikan ya seseorang yang bisa memberikan barang atau bisa memberikan motor, tas, dan lain sebagainya. Tapi maksudnya adalah kamu pengen apa? Kemudian nanti aku mintakan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki sir, yakni wasilah. Ya, jadi beliau ini bisa menjadi perantara antara Allah dan juga para sahabat ketika meminta. Karena Nabi ini sudah dijamin kemaksumannya. Nabi sudah dijamin bahwasanya beliau ini tidak ada dosa sedikit pun yang beliau lakukan. Ya, yaghfiru ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi diampuni seluruh dosanya, baik yang lalu dan yang akan datang. Tentu ini berbeda dengan kita orang-orang yang apa namanya memiliki dosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, tentu ada hijab, ada penutup antara kita dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita apa namanya dari hadis ini, kalau kita benar-benar memahami hadis ini dari segi mustalah hadisnya, ilal hadisnya, atau sanad rijalnya, kita memahami bahwasanya wasilah itu diperbolehkan. Wasilah ini diperbolehkan karena Nabi sendiri itu apa menjadikan dirinya sebagai wasilah atau perantara ketika sahabat meminta ya meminta kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain ada seorang sahabat yang meminta dalam sholat hajatnya ya inni atawassalu ya bi Rasulillah fi qada'i hajati, saya bertawasul kepada Rasulullah dalam ini. Nah, bukan berarti kita meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa namanya kita menjadikan beliau adalah perantara ya perantara antara kita dengan Allah. Karena seorang abd atau hamba itu ketika ingin meminta kepada Allah, ini ada satu lapisan hajat. Nah, ini ketika ada seorang hamba, terus kemudian ini Allah, ya, ini ada hajat. Jadi permintaan dia itu mungkin tertutup, ya, untuk sampai kepada Allah itu karena sebab ini hajat penutupnya ini. Apa saja penutupnya? Misalnya dosa-dosa kita yang belum diampuni, terus kemudian eh, kita yang belum melakukan taubat, kemudian kita yang melakukan taubat terus melakukan maksiat itu terus-menerusnya. Tentu ini dosa kita dihalangi untuk dapat diterima atau dapat dikabulkan langsung oleh oleh Allah. Tapi ketika kita menjadi pribadi yang merasa bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang maksum, seorang yang pasti diterima, seseorang yang ketika meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kita meminta tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini lebih cepat dikabulkan daripada kita meminta langsung kepada Allah. Meskipun dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah akan mengabulkan ketika ia meminta. Ya, tapi kita harus sadar diri, ya, sadar diri. Misal kita begini, kalau kita meminta kepada presiden, apakah kita langsung datang ke presiden? Ya, presiden nggak kenal kita. Ya, tapi kalau kita punya teman yang misalnya dia adalah menteri, nah orang dekatnya presiden, nah kita apa namanya, pengen ngomong ke presiden ya lewat orang ini. Nah itu sebenarnya logika atau bagaimana kita berpikir tentang wasilah. Al-Azami berkata bahwasanya hadis ini sanadnya sahih. Kemudian dikatakan lagi fayasudduna Umar radhiyallahu an lam yaghdab hinama sami'a anna rajulan bil Kufah yumlil masahifa an dhahri qalbi illa li anna al-amra kana fi khatarus sahwi wan nisyan wa kana khilafa ma kana alaihi al-amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ahdi khalifatihi al-awwal radhiyallahu an walakin hinama alima anna dhalika al-mumli huwa sayyidina
Abdullah ibn Mas'ud hadaah wa sakanah. وذلك لأن سيدنا عبد الله بن مسعود يجري في عروقه القرآن وبطول صحبته للقرآن أصبح وكأنه القرآن فلا يخاف منه ما يخاف من غيره رضي الله عنه. Nah, ini kemudian dikatakan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah marah, ya, pernah marah. Ya, ini memang Sayyidina Umar ini orangnya sering marah ya, tapi maksudnya marah akan kebatilan. Ketika kebatilan itu dilakukan, ketika kebatilan itu dilaksanakan oleh banyak orang, baru beliau marah. Bukan berarti beliau ini sering marah, ya, sering marah, semuanya dimarahin gitu. Tapi kalau ada kebatilan yang dilakukan seseorang, pasti beliau marah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an mendengar bahwasanya di Kufa ini ada seseorang yang cuma menghafal Al-Quran saja, ya. Nah, lupa bahwasanya Al-Quran ini ditulis, perlu ditulis, ya, diajarkan dengan tulisan. Nah, ini beliau khawatir lupa kalau cuma orang menghafal Al-Quran itu beliau, loh, kok kenapa nggak ditulis Al-Qurannya? Kok cuma dihafal saja? Ini nanti kalau misalnya lupa bagaimana menjelaskan Al-Quran? Nah, ini kekhawatiran dari beliau yang menjadi seorang Amirul Mukminin. Terus kemudian karena beliau khawatir, ya, khawatir bahwasanya Al-Quran ini lupa, ya, lupa dari orang yang menghafal Al-Quran ini, akhirnya beliau ini sangat ketat, ya, ketat dan berhati-hati dalam menjaga Al-Quran dibanding pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau zaman Rasulullah ada yang salah Al-Quran bisa dibenarkan karena Rasulullah yang bisa membenarkan. Ya. Tapi kalau misalnya kalau Rasulullah sudah tiada, ya, terus kemudian nggak semuanya sahabat ini hafal Quran, terus siapa yang melindungi Al-Quran ini dari kecacatan atau kelalaian atau kelupaan ayatnya? Ya, tentu ini menjadi sesuatu yang penting yang diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Tapi ketika orang tersebut yang mengatakan bahwasanya aku sudah tinggalkan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud, maksudnya di sana ada orang Abdullah bin Mas'ud yang mengurusi urusan Al-Quran. Nah, akhirnya Umar pun menjadi tenang, stabil, akhirnya ya santai saja karena ya Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak tahu Abdullah bin Mas'ud? Ya, sekelas Umar pun sangat menghormati Abdullah bin Mas'ud, bahkan dikatakan beliau seorang Abdullah bin Mas'ud, kata Sayyidina Umar, ini apa namanya, keringatnya saja itu mengalir Al-Qur'annya. Lianna Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yajri fi uruqihi Al-Qur'an. Jangankan darahnya, keringatnya saja itu mengalir Al-Qur'an. Seorang Abdullah bin Mas'ud. Karena kenapa? Ya karena beliau ini sering untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam setiap harinya, baik pagi dan malam hari, terus kemudian sering untuk memahami Al-Qur'an. Jadi seakan-akan otaknya atau pemikiran beliau ini tentang Quran semuanya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau kita kalau kita sering untuk memahami Al-Quran, terus kemudian menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat terpuji, ya, sangat-sangat terpuji. Ya. أدوات الكتابة في شعر العرب فالمسلمون كانوا يكتبون كل ما ينزل إليهم من قرآن وأدوات الكتابة كانت متوفرة وكانت ميسرة للجميع من غير شح خلافا لما أشيع وأذيع في الناس فالرق والأدم كان عندهم بوفرة وقد ذكرنا له شواهد فيما مضى. Ya. Kenapa saya baca sardan atau membaca secara cepat, tidak saya artikan satu persatu, ya karena dengan keterbatasan waktu, ya seminggu cuma 45 menit, jadi saya merasa bahwasanya lebih lebih baik kiranya kalau misalnya saya hanya menjelaskan, ya, daripada menerjemahkan kata demi kata. Saya lebih baik menjelaskan bahwasanya secara global ini maksudnya seperti apa. Maksudnya seperti apa? Dan kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang memang tidak bisa dipahami, ya, itu bisa ditanyakan nanti di akhir, ya, sesi. Ya. Kalau misalnya cuma menerjemahkan, sekarang pun banyak ChatGPT, banyak AI yang bisa menerjemahkan, ya. Tapi yang dibutuhkan adalah syarah mufassal, ya, suatu penjelasan yang yang lengkap, rinci, yang bisa
dapat dipahami. Ini yang tujuan saya adalah yang penting teman-teman memiliki poin-poin penting tentang kitab ini, ya, bukan terjemahannya. Karena saya ketika mengajar tafsir di pondok pesantren mengajar fikih ini kebanyakan juga santri di Indonesia ini hanya menerjemahkan, ya, bukan memahami tapi menerjemahkan. Jadi bukan apa fahim orang yang faham tapi mutarjim orang yang menerjemahkan. Ya, padahal kalau sekadar menerjemahkan kita bisa lihat di kamus atau bisa terjemahkan di apa namanya aplikasi-aplikasi penerjemah yang lain. Tapi yang dibutuhkan adalah pemahaman, ya, pemahaman itu sendiri. Baik, alat-alat tulis yang digunakan dalam puisi Arab, ya. Sudah kita ketahui bahwasanya orang Arab ini memang sangat jago dalam sastra Arab atau dalam membuat syair atau membuat nathar puisi, ya, atau kalau kita di Indonesia gurindam, ya, gurindam 12 dan lain sebagainya. Nah, orang Arab pun memiliki puisi, punya pantun, mereka juga ada, gurindam juga mereka ada, ya. Jadi sama seperti ini, karena setiap sastra itu memiliki keunikannya masing-masing. Tapi yang dibahas di sini adalah alat-alat tulis apakah yang digunakan dalam menulis puisi-puisi Arab. Ya. Kaum muslimin setiap kali menulis Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Al-Quran, ya, jadi mereka ketika Al-Quran turun, para sahabat langsung menulis Al-Quran tersebut. Dan alat-alat tulis pada masa itu mudah diperoleh oleh semua orang, baik orang yang muda atau orang yang tua. Tidak seperti kemudian hari ketika alat-alat tersebut menjadi mahal dan langka. Pada zaman itu tentu tidak seperti ballpoint yang kita miliki seperti saat ini, atau juga tidak seperti kertas yang kita miliki saat ini, ya. Jadi mungkin mereka menggunakan apa namanya perkamen, kertas, ya, kertas dalam definisi mereka. Terus kemudian tintanya juga tidak tinta seperti ballpoint yang sekarang. Mungkin tintanya mengambil dari bulu angsa yang diisi dengan tinta kemudian ditulis, atau mengambil dari apa namanya serabut, ya, serabut yang diambil dari pohon kurma, terus kemudian dibuat tulisan. Ini alat-alatnya yang digunakan dalam menulis Al-Quran atau juga menulis syair. Ya. Alat-alat ini sudah dikenal luas di kalangan bahasa Arab, ya, baik kalangan khusus maupun umum. Jadi rata-rata juga orang-orang tersebut ya sudah tahu pakai apa, terus kemudian mereka juga sama sama memakai atau memakai media yang sama, tidak berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Terus kemudian dijelaskan di sini bahwasanya banyak para penyair dari orang-orang Arab ini menyebutkan alat-alat ini dalam syair-syair mereka. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang umum dikenal atau orang orang membanggakannya. Ya. Seperti apa namanya? Jadi beliau apa namanya di sini menyebutkan bahwasanya alat-alat tulis apakah yang digunakan untuk menulis Al-Quran, menulis Nathar Arabi atau puisi Arab, atau menulis syair-syair Arab. Ya, itu banyak syair yang menyebutkan para penyair ini menyebutkan alat-alat tulis mereka, ya, mungkin karena kecintaannya dengan alat tulis ini sampai dibuat syairnya, ya. Ini disebutkan wa mimma yadullu ala kauniha ma'rufatan ladal khassah wal 'amma anna syu'ara'ahum yakthuruna min dzikri hadhil adat wa ghairiha fi asy'arihim hum yadhkurunaha wa ka'annaha asya' ma'hudatan ladal jami' wa yatafannanuna biha fi tashbihatihim wan nasu kanu yahtazzuna litilka tashbihat wa kanu yukh yu'khaduna biha faminhu qawlum mru'in liman talalun absortuhu fashajani ka khatti zaburin fi asibi yaman. Ini, ya, yang artinya basah. Nah, ini bagaikan tergelincirnya pena pada, maksudnya ketika para penyair ini menulis apa namanya menulis apa namanya syair-syair mereka di dalam kertas-kertas mereka itu seakan pena ini, ya, mengalir mengalir apa namanya melenggok-lenggok gitu, ya, menulis apa namanya syair-syair mereka, ya. Tergelincir itu maksudnya adalah menari-nari atau
bergoyang-goyang untuk menuliskan huruf atau kalimat yang diinginkan. Pada kertas basah maksudnya adalah kertas yang penuh dengan tinta, ya, karena zaman dahulu tinta itu tidak cepat kering seperti zaman sekarang itu kan kalau pakai ballpoint tinta itu cepat, ya, cepat keringnya. Tapi zaman dahulu itu tinta itu basah, ya, tidak langsung kering tapi basah terlebih terlebih dahulu. Kemudian juga ada apa namanya syair yang digaungkan oleh Hatim At-Ta'i. Wa qala Hatim At-Ta'i ata'rifu atlalan wa nu'yan muhaddaman ka khatika fi rokkin kitaban munamnaman. Ya. Kata Hatim At-Ta'i, aku kenali tanda itu sejelas aku mengenali kesalahan seorang penulis pada lembaran kertas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya media untuk menulis syair itu pada secari kertas atau pada lembaran kertas. Ya, ini apa namanya bukan seperti menulis di seman itu tidak menulis di punggung punuk unta yang sudah dikeringkan atau kulit yang sudah disama dan lain sebagainya, tapi memang ada media khusus untuk menulis syair-syair dari orang-orang ini. Kemudian eh, Abu Dhu'aib Al-Huzaili, sebenarnya Al-Huzaili. Nah, ini kaum Huzail ini adalah kaum apa ya bisa dikatakan dia ini kaum yang sangat terpinggirkan, kaum yang sangat terpencil, ya kaum yang sangat terpencil yang bisa dikatakan beliau ini atau kaum ini adalah kaum dari Baduin. Beduin. Apa kaum Baduin itu adalah kaum yang tinggal di pedalaman padang pasir, ya. Jadi mereka ini hidupnya nomaden, pindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dari daerah ini ke ini. Besok pindah, ini pindah, minggu depan pindah. Nah, ini kaum Baduin. Nah, orang-orang yang apa melantunkan atau membicarakan bahasa Arab dengan kata fusha, ya kalau kita tahu bahwasanya bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada bahasa Amiyah atau bahasa apa namanya bahasa pasar, ya, bahasa semuanya, bahasa daerah. Dan bahasa Fusha ini bahasa nasional, ya. Bahasa Amiyah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, dialek-dialek dalam bahasa daerah tertentu. Terus kemudian bahasa Fusha ini adalah seakan-akan bahasa Indonesia yang mempersatukan dari bangsa Arab itu sendiri. Nah, orang yang paling faham, orang yang paling mengerti, ya, tentang kaidah usul-usul bahasa Arab dan sangat tahu betul tentang bahasa Arab itu seperti apa, yakni fushanya, itu kebanyakan orang Baduin, ya, atau orang-orang pedalaman ini. Ya, dikatakan bahwasanya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i itu belajar daripada kaum Bani Huzail selama beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mempelajari syair-syair orang Arab. Ya, ini berarti menunjukkan bahwasanya orang-orang apa ya, orang-orang yang pedalaman ini bukan berarti mereka bodoh atau jahiliyah, ya, atau mereka tidak tahu apa-apa, ya. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah ini bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak memiliki ilmu, tapi kelakuannya atau sifat-sifat yang dilakukan sehari-hari ini seperti orang bodoh yang nggak dilandaskan dengan ilmu. Contoh, membunuh anak perempuan itu kan tidak ada dasarnya. Terus kemudian selalu melakukan peperangan, selalu melakukan percekcokan antar suku. Ini apa ini? Ini namanya jahiliyah. Bukan berarti mereka nggak punya ilmu. Mereka bisa baca, tulis, mereka bisa untuk menggaungkan syair, membuat syair. Tapi memang kelakuan mereka ini seperti orang jahiliyah. Ya. Terus kemudian Abu Dhu'aib Al-Hazli, Huzil ini, itu mengatakan dalam syairnya, Araftu diyara karokmid dawa, Yazburuha al-katibul himyari. Ya. Aku mengenal tempat tinggal itu sejelas seorang penulis mengenali huruf-huruf di lembaran. Jadi beliau mengkiaskan atau menggambarkan ketika mengenal suatu daerah atau mengenal suatu tempat tinggal, itu seakan-akan beliau ini sejelas apa beliau mengenal tempat tinggal di lokasinya di mana, provinsinya di mana. Ya, karena di Arab tentu pada zaman dahulu kita tahu bahwasanya beliau itu adalah seorang orang pedalaman Baduin. Tentu pedalaman tidak seperti zaman sekarang ini.
tidak seperti Arab zaman sekarang. Kalau Arab zaman sekarang ada jalan, ada syare, terus kemudian ada Korea, ada desa, terus kemudian ada kota, Madinah, ada muhafadzah, ada provinsinya. Nah, berbeda dengan zaman dahulu. Dulu cuma apa namanya di padang-padang pasir saja, terus kemudian cuma ada tanda misalnya pohon apa ini. Nah, tentu untuk menghafal daerah-daerah tertentu atau kita sudah sampai daerah mana ini butuh apa namanya ingatan yang kuat tentang tanda-tanda atau alamat-alamat yang ada di daerah tersebut ya ya baik sama saja kita misalnya tinggal di Indonesia ketika kita tinggal di Indonesia zaman sebelum kemerdekaan misal belum apa masih zaman perang atau orang masih gerilya di hutan-hutan bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya daerah ini adalah daerah apa namanya Yogyakarta, apakah ini daerah Wonosobo, apakah ini daerah apa namanya Klaten, apakah ini daerah Solo. Nah, ini kan agak susah karena nggak ada pelang daerahnya atau banner yang menunjukkan ini daerah apa ya. Jadi beliau ini sangat apa memuji dirinya sendiri bahwasanya aku mengenal tempat itu, tempat tinggal itu sejelas seorang penulis mengenali huruf-huruf di lembaran. Ketika seorang penulis menulis apa namanya syairnya di dalam lembaran-lembaran kertasnya, tentu mereka mengetahui ini tulisannya maksudnya apa, terus tulisannya huruf-hurufnya apa, kalimatnya apa, tentu mereka mengetahui tulisan mereka sendiri. Nah, beliau mengibaratkan kalau aku mengetahui suatu daerah, mengetahui suatu tempat itu seakan-akan seperti itu. Terus kemudian dikatakan dalam syair juga, kaulnya Labid ibn Rabi'ah. Nah, ini apa namanya? Labid ini apalah seorang seorang yang sangat unik, Labid ini. Nah, Labid ini merupakan orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini orang yang penyair yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar ilmu arut atau belajar ilmu apa namanya kawafi ilmu syair itu banyak ya, banyak cerita yang bisa kita dapatkan bahwasanya ada masah misalnya eh, contoh mu'allaqat asyar ya syair-syair yang dibuat ketika Rasulullah belum lahir seperti siapa Umrul Qais, Antaroh dan lain sebagainya. Ada yang sezaman dengan Nabi misalnya Labid. Ada yang setelah zaman Nabi, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah, zaman Utsmaniyah ini ada syair-syair khusus ya. Andalus dan lain sebagainya. Ini ada syair-syair khusus yang menggaungkan tentang daerah atau menggaungkan tentang seseorang ya. Nah, Labid ini apa namanya? Dikatakan Nabi ini dikatakan Nabi. Kalau Nabi itu pernah berkata begini, bahwasanya syair yang paling bagus ya, syair yang paling bagus itu syairnya Labid kata Nabi. Ya, karena Labid ini apa namanya? Seseorang yang bisa membuat syair, seseorang yang ahli dan pandai dalam membuat syair termasuk di zaman Nabi. Sampai Nabi mengakui kehebatan Labid ini dalam dalam membuat syair. Bahkan Labid ini pernah membuat suatu syair tentang bagaimana mengesahkan Allah. Ya, makanya Nabi sangat memuji Labid. Ya. عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن وحي سلامها وجل السيول عن الطول كأنها زبر تجد متونها أقلامها yang disebutkan dalam syairnya Labid ini bahwasanya kota-kota itu telah melembutkan permukaan tanahnya ya, ya. Bahwasanya kota-kota tersebut telah melembutkan permukaan tanahnya maksudnya itu apa namanya tanahnya dilembutkan maksudnya diratakan untuk dibangun ya dibangun suatu rumah maksudnya sebagaimana lembutnya tulisan wahyu di lembaran-lembaran maksudnya kalau misalnya kita mempelajari tentang ilmu khot terus kemudian ilmu kitabah ilmu bagaimana menulis ya itu ketika wahyu itu ditulis dalam lembaran-lembaran tentu kita akan mempelajari atau memahami bahwasanya kalau kita membaca apa namanya murojaah Al-Quran atau membaca kembali Al-Quran di mushaf atau di sesuatu yang sudah ditulis wahyu tersebut
itu lebih mudah atau lebih enak, lebih enjoy, lebih merasakan sakinah kedamaian daripada harus menghafal di pikiran kita. Kalau kita murojaat di pikiran kita, mungkin oh ini salah nggak ya? Selancar-lancarnya kita akan berpikir apakah ini benar nggak ya? Ini wallahu sami'un alim apa wallah ini. Tapi kalau kita membaca itu kita tidak takut akan kesalahan. Terus kemudian ketika seseorang itu mempelajari tentang wahyu yang ditulis di lembaran itu pasti ada makna tersendiri yang orang isi Al-Quran yang terpancar ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Nah, ini dijelaskan juga oleh Labid ya dalam syairnya bahwasanya lembutnya tulisan wahyu ketika dibaca di lembaran-lembaran ini seperti kota-kota yang ingin dibangun. Tidak bisa dipahami secara apa namanya secara sekilas tentunya syair ini, tapi memang butuh pemahaman yang dalam tentang syair untuk memahami suatu syair lewat ilmu-ilmunya seperti ilmu arut, qawafi, daruratus syair, kemudian ilmu syair Arabi, kemudian ilmu apa namanya tarikh syairnya, orang-orang yang membuatnya dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Silakan teman-teman jika punya pertanyaan, silakan diajukan di kolom obrolan. Nanti insya Allah saya jawab. Baik, tentang wasilah apakah hanya Rasulullah yang bisa? Baik, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu mengatakan sal tu'tah. Ya, ada yang mengatakan dalam hadis lain sani tu'tah. Mintalah kepadaku maka engkau akan diberikan sesuatu tersebut. Maksudnya Rasulullah menjadi perantara karena beliau maksum ya tidak memiliki dosa menjadi perantara keberhasilan doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Rabb-nya atau kepada Allah. Tapi beberapa pendapat dari ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya itu mengatakan tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa. Kalau misalnya apa namanya Rasulullah yang maksum juga bisa. Tentu apa namanya orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, orang-orang yang arif billah mengenal Allah juga bisa untuk menjadi wasilah. Jadi beberapa apa namanya para ahli sunnah wal jamaah mengatakan wasilah terhadap orang yang soleh kepada wali-wali Allah, kepada orang yang dekat dengan Allah juga bisa menjadi wasilah atas doa kita. Ya. Tapi ya, tidak perlu diperdebatkan apakah wasilah itu boleh. Kalau meyakini bahwasanya wasilah itu diperbolehkan, silakan. Ya, karena ada dasarnya. Terus kemudian kalau apa wasilah itu tidak diperbolehkan karena takut syirik dan lain sebagainya. Sebenarnya ya. Tapi kita percaya bahwasanya dan juga ada seseorang yang lebih dekat dengan Allah ya. Ya ini semoga menjadi perantara. Jadi sebenarnya yang memberi itu bukan orang tersebut. Bahkan Rasulullah tidak bisa memberi kita. Ya, Rasulullah hanya bisa memberi syafaat pertolongan ketika yaumil kiamah, bukan sekarang. Ya, jadi yang bisa kita harapkan adalah orang ini menjadi perantara, bukan orangnya yang memberikan kita, tapi hanya menjadi perantara. Tetap yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala.
sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud juga mimma yaktubul Al-Qur'ana. Juga termasuk orang-orang yang menulis Al-Qur'an sebelum mengajarkan, ya. Tetapi memang tidak apa namanya tidak sepopuler atau tidak seterkenal Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Zaid ibn Thabit. Nah, baik. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada beberapa menit lagi sebelum saya akhiri sesi pada pagi hari ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, waktunya lebih lama dibandingkan masa kini sehingga dapat menghantamkan Al-Quran dalam sehari. Baik, sebenarnya ketika kita sudah terbiasa dalam atau kita bisa menghafal Al-Quran, kita sudah lancar dalam Al-Quran. Tentu kecepatan membaca Al-Quran kita itu bisa satu juz itu hanya 20 menit. Jadi mungkin tidak untuk menghantamkan Al-Quran dalam sehari, mungkin. Kalau masanya itu ya tetap zaman Nabi seperti zaman kita, 24 jam di zaman kita juga 24 jam. Satu jamnya 60 menit di satu kita 60 menit. Yang membedakan adalah orang-orang yang memiliki khususiyat kita bisa dengar ya karomah atau keistimewaan orang-orang soleh itu ada yang bisa seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menghatamkan setiap harinya satu Quran di pagi hari, satu Quran di malam hari. Bagaimana bisa? Ya, tentu ini di dalam ilmu tasawuf ada namanya toyul waktu, memperpanjang waktu. Jadi ini hanya orang-orang yang memiliki kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dapat melanggengkan waktunya ini. Jadi dia mengalami namanya apa namanya? Respitasi ya. Kalau dalam ilmu fisika itu respitasi atau perpanjangan waktu. Waktu ini melambat ketika beliau membaca Al-Quran. Waktu ini seakan-akan melambat untuk beliau. Ya, apakah itu bisa? Bisa. Kalau kita kita melihat apa namanya di dalam black hole. Black hole itu apa namanya beberapa jam di black hole. Misalnya satu jam di black hole itu 20 tahun di bumi. Jadi ada dimensi tersendiri di dunia ini yang diciptakan Allah, ya satu jamnya di sana berapa, satu jamnya di bumi berapa, ini apa namanya ada namanya respitasi ya. Atau saya pernah tanya kepada salah seorang ahli fisika itu mungkin tidak bahwasanya di dunia ini ada dimensi lain yang misalnya berbeda waktunya. Ya bisa-bisa saja kalau misalnya orang ini makhluk ini tidak hidup di bumi, misalnya dia hidup di mana, jadi lebih mudah terus kemudian bisa membaca. Ini ada dimensi lain yang tidak kita ketahui, ya. Ya, ghaibiyat, sesuatu yang tidak kita ketahui yang mungkin saja terjadi. Mungkin saja. Kita kita hanya mengiyakan saja, boleh iman, boleh ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman semua. Ya, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi